belajar tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita mengetahui apa saja kitab-kitab Allah dan kita mengimani kitab-kitab Allah. Nah, apa sih iman kepada kitab-kitab Allah ini? Iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita udah beriman kepada kitab-kitab Allah nih, nah kita juga bisa menjadikan kitab tersebut sebagai pedoman hidup kita. Selama ini kan kita udah menjadikan Al-Quran salah satu kitab yang udah kita jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, kitab-kitab Allah ini ada 4. Yang pertama ada Taurat. Siapa sih kepada siapa Taurat ini diturunkan? Kepada Nabi Musa. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, selanjutnya ada kitab Injil yang ketiga. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, kitab terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana kitab Al-Quran ini yang kita jadikan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari sekarang. Nah, fungsi kitab-kitab ini apa sih? Nah, fungsinya adalah yang pertama tadi kayak petunjuk hidup, membimbing jalan yang benar, menegakkan kebenaran kitab sebelumnya, dan yang terpenting itu adalah fungsinya untuk menjadikan pedoman hidup kita. Nah, ada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang ayo bacakan sama-sama. Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita kan menjadikan kitab Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, yang di dalam Al-Quran ini nggak ada keraguan sama sekali, yang berarti petunjuk untuk selama kehidupan kita dunia dan akhirat. Nah, hikmahnya apa sih? Hikmah mengimani kitab-kitab Allah, menumbuhkan keimanan yang kuat, meningkatkan rasa syukur, mempererat toleransi, mendorong untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Menumbuhkan keimanan yang kuat bagaimana sih? Agar kita mengetahui peraturan-peraturan dalam agama kita, seperti agama yang kita ada dalam agama Islam, dan kitab yang kita ambil sekarang adalah Al-Quran. Nah, jadi menumbuhkan keimanan yang kuat, kayak kita belajar Al-Quran ini, kayak belajar tentang fikih, terus tentang tauhid. Nah, kalau meningkatkan rasa syukur, yang di dalam Al-Quran juga banyak sudah diajarkan tentang rasa bersyukur kita kepada kehidupan kita, kepada rasa nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, mempererat toleransi juga ada di dalam ayat Al-Quran, di mana kita harus toleransi berbeda pendapat antara satu sama lain. Nah, mendorong untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Hikmahnya juga mendorong kita untuk belajar terus-menerus dan mengamalkan apa saja isi Al-Quran. Contohnya,
kayak sholat, puasa. Ada nggak? Ada kan? Nah, terus tuh sholat ada dalam Al-Quran? Ada. Puasa? Ada. Zakat? Ada. Apalagi tentang hari kiamat. Nah, selanjutnya adalah penerapannya. Contoh penerapannya adalah membaca Al-Quran, saling menolong, saling menghormati. Nah, kalau kita udah mengimani kitab Allah, kita harus sering membaca. Kayak kita mengimani kitab Al-Quran, kita harus sering membaca kitab Al-Quran. Terus tuh saling menolong, karena kita sudah mengamalkan dari hasil, kita sudah mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Dan saling menghormati, mau tua maupun muda. Nah, kesimpulannya adalah iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga yang wajib kita imani. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan yang mulia dunia dan akhirat. Gimana nih anak-anak ibu, udah paham? Udah Bu. Udah. Kitab-kitabnya tadi udah dihafal? Udah. Nah, oke, jadi dari yang ibu ajarkan tadi kitab-kitab Allah udah dihafal? Udah diingat? Yang bener. Benar Bu. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Coba Najwa ulangkan kitab-kitab Allah. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, Kitab Zabur kepada Nabi Daud, Kitab Injil kepada Nabi Isa, Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah udah hafal semua kan? Udah Bu. Udah. Nah, kalau udah hafal, ibu di sini ada games. Nah, tadi kan kita udah tahu tentang kitab-kitab Allah. Jadi kan kita udah tahu dan udah menghafalnya kan tadi. Udah pada mengingatnya kitab-kitab Allah ada yang pertama Kitab Taurat kepada Nabi Musa, Kitab Zabur kepada Nabi Daud, Kitab Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ibu ada pertanyaan buat kalian. Jadi kalian menempelkan kertas yang udah ibu potong. Jadi kertasnya itu berisi gambar kitab dan bacaan Nabi yang kitabnya diturunkan. Jadi kalian bakal menempelkan setiap kitab dan di sampingnya kepada Nabi yang diturunkan. Ada yang mau coba? Atau ibu saja yang mencoba? Kita buat sama-sama aja ya. Nah, di sini ibu mempunyai papan. Ibu mempunyai gambar yang sudah ibu potong-potong. Di sini ada kitab-kitab Allah dan nama-nama Nabi yang kitabnya diturunkan. Oke, yang pertama kitab apa? Yang pertama kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa.
kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Benar. Dah hafal ya anak-anak ibu? Selanjutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan udah nih berderet dan teratur. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa, terus kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo kita ulang sama-sama. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai, dan sebelum ibu tutup, kalian masih semangat? Masih? Sedikit. Mau lebih semangat lagi? Mau. Nah, kalau ibu ada games namanya tepuk semangat. Jadi kalian tepuk semangat. Contohnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Ayo coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hikmah pelajaran kita hari ini adalah kita mempelajari kitab-kitab Allah yang harus kita imani. Dan yang paling kita imani adalah Al-Quran. Dan menjadikan kitab-kitab ini adalah pedoman hidup kita dan petunjuk hidup di dunia dan akhirat. Nah, sekian pembelajaran ibu hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa juga diamalkan Al-Quran. Al-Qurannya jangan lupa diamalkan dan dibaca. Nah, ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembicaraan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi